Halo saudara, kita turut bersimpati atas kejadian bencana. Ini tornado pertama saudara di Indonesia, terjadi di Bandung Timur di wilayah Ranca Ekek, dan itu dekat perbatasan Sumedang. Kalau kita lihat kejadian ini tuh benar-benar sesuatu yang mengagetkan. Karena apa? Seharusnya negara tropis itu nggak bisa ada tornado. Makanya para pakar bilang awalnya ini angin puting beliung, tapi ternyata setelah dilihat-lihat ciri-cirinya itu benar-benar tornado saudara. Nah, pesan profetik apa sih yang kalau kita lihat dari tornado yang pertama kali di Indonesia? Kita percaya di muka bumi ini gak ada satupun yang kebetulan. Semua ada cerita, semua ada pesan di balik kejadian. Bahkan badai, bahkan bencana bisa Tuhan pakai untuk menyatakan isi hatinya, untuk menyatakan pesannya buat kita. Oleh karena itu, ayo kita dengar ada 5 pesan profetik tentang tornado pertama di Indonesia. Yang pertama, the mighty rushing wind of Holy Spirit is coming upon Indonesia. Ada angin Roh Kudus yang berhembus atas Indonesia. Nafas Tuhan akan berhembus untuk setiap lembah kematian, lembah tulang-tulang kering seperti di Yehezkiel 37, dan setiap tulang kering itu akan bangkit menjadi pasukan yang luar biasa. Hari ini apapun yang jadi tulang kering, baik harapan, semangat, bahkan keluargamu, orang-orang terdekatmu, keuanganmu yang kering, percaya akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, angin Roh Kudus akan melakukan pemisahan mana gandum bulir-bulirnya, mana gabahnya. Seperti beras ada gabahnya. Jadi yang ringan itu akan terlempar, akan terkebas. Angin tornado ini akan terus mau ngebaskan benda-benda yang ringan, tapi kalau yang berat, yang kokoh, dia nggak dihancurkan. Makanya poin yang kedua, kita harus punya bobot, kita harus berat dalam artian kita punya iman yang teguh, kita punya pondasi firman Tuhan yang kuat, iman yang kuat sehingga kita tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Ada pemisahan, yang ringan akan terkebas, tapi yang berat dia akan tetap bertahan. Nah, yang ketiga, angin Roh Kudus akan mendorong apapun yang diam jadi bergerak. Sama, setiap status quo kerohanian, kalau kau selama bertahun-tahun kau pasif, kau diem, kau gak ngalami pertumbuhan, percaya akan ada angin Roh Kudus yang mendorong kau untuk bergerak, untuk engkau masuk dalam panggilan hidup tujuan yang Tuhan berikan. Nah, yang keempat, kalau dalam firman Tuhan, angin puting beliung itu menggambarkan roda kerubim. Kerubim itu berbicara tahta Allah. Artinya, karena ini tornado pertama Indonesia, kita percaya ada sejarah baru, kemuliaan Tuhan akan bergerak atas bangsa Indonesia. Yang kelima, ini yang merupakan tanda bahwa the last and the greatest revival akan terjadi. Kebangunan rohani akan terjadi buat Indonesia. Masih ingat peristiwa Pentakosta? Bagaimana murid-murid mereka menantikan lawatan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Dan seketika angin besar datang dan mereka kepenuhan Roh Kudus, banyak karunia-karunia baru. Mereka menjadi jenderal-jenderal Tuhan, mereka menuai jiwa dengan dahsyat luar biasa. So, kita percaya akan ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, akan ada manifestasi karunia dan kuasa Roh Kudus atas bangsa Indonesia. So, demikian 5 pesan profetik mengenai tornado pertama Indonesia. Kita percaya di balik badai Tuhan dapat berbicara. Melalui goncangan ada pesan Tuhan yang harus kita tangkap dan terima. Jangan kita fokus sama badainya saja, tapi kita fokus terhadap pesan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tetap semangat dan Immanuel.